Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alis Firatik. Di sini saya akan membahas mengenai materi pembelajaran macam-macam laporan keuangan. Sebelum kita memasuki pada materi macam-macam laporan keuangan, di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Pembahasan yang kita akan bahas ada 4. Yang pertama adalah pengertian laporan keuangan, yang kedua pengguna laporan keuangan, yang ketiga macam-macam laporan keuangan, dan yang terakhir adalah fungsi laporan keuangan. Di sini yang pertama kita akan membahas tentang pengertian. Pengertian laporan keuangan itu sendiri adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Yang selanjutnya kita memasuki pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan ini terdiri dari 7. Yang pertama adalah investor. Mengapa investor perlu menggunakan laporan keuangan? Yaitu untuk membantu menentukan apakah harus membeli, menahan, atau menjual investasi berupa saham. Selain itu, untuk menilai kemampuan perusahaan apakah dapat membayar dividen. Yang kedua adalah karyawan. Mengapa karyawan membutuhkan laporan keuangan? Yaitu untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memberikan balas jasa atau dalam kata lain disebut dengan gaji. Yang ketiga adalah pemberi pinjaman, yaitu untuk memutuskan apakah pinjaman serta bunganya dapat dibayarkan oleh perusahaan pada saat jatuh tempo atau tidak. Yang keempat adalah pemasok atau kreditor usaha lainnya, yaitu untuk memutuskan apakah jumlah yang terutang akan dibayarkan pada saat jatuh tempo atau tidak. Yang kelima adalah pelanggan. Mengapa pelanggan? Yaitu pelanggan untuk bisa menilai kelangsungan kehidupan perusahaan, terutama apabila pelanggan dengan perusahaan ini melakukan kerjasama atau terlibat dalam perjanjian jangka panjang. Yang selanjutnya adalah pemerintah. Tentu saja pemerintah, yaitu untuk mengatur aktivitas perusahaan dalam hal menetapkan kebijakan pajak dan sebagai dasar untuk menyusun statistik pendapatan nasional. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah masyarakat. Mengapa masyarakat perlu laporan keuangan? Yaitu untuk mengetahui jumlah kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Biasanya informasi ini dapat digunakan untuk bahan ajar, analisis, atau penelitian-penelitian. Yang selanjutnya adalah macam-macam laporan keuangan. Menurut PSAK 1, perusahaan menerbitkan minimal 5 jenis laporan keuangan, yaitu yang pertama, laporan posisi keuangan atau yang biasa disebut dengan neraca. Neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Yang kedua adalah laporan laba rugi komprehensif. Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha dalam suatu periode. Misalkan, dalam suatu perusahaan tersebut mengalami kerugian atau mendapatkan keuntungan. Nah, dalam hal ini bisa kita lihat dalam laporan laba rugi suatu perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas atau yang sering disebut dengan laporan perubahan modal adalah laporan yang di dalamnya berisi catatan terjadinya perubahan modal di perusahaan itu. Yang selanjutnya adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Dalam hal ini mengenai kegiatan-kegiatan seperti kegiatan operasi atau kegiatan investasi dalam perusahaan tersebut. Dan yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini dibuat untuk memberikan penjelasan lebih detail terkait dengan laporan keuangan yang tersaji, agar lebih mudah dipahami oleh pembaca laporan keuangan. Yang selanjutnya adalah fungsi laporan keuangan. Ada 2 fungsi utama laporan keuangan. Yang pertama yaitu untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan dalam suatu perusahaan. Contohnya yaitu aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat tentunya bagi pemakai informasi akuntansi dalam pengambilan keputusan. Sekian untuk pembahasan macam-macam laporan keuangan. Semoga bermanfaat, sehat selalu, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.